kita pintu-pintu neraka yang saat ini ada di dunia. Nauzubillah min dzalik. Sebelum lanjut belajar bersama dengan guru-guru kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini. Subhanallah, silahkan Ustaz. Baik, tapi guru Ustaz Maulana Habib Utsman, Kak Caca serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 4 dan 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Maka pintu neraka terbuka. Bagi siapa? Bagi yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada syirik khafi, ada kesyirikan yang halus, subhanallah. Halusnya itu seperti apa? Seakan-akan dia minta sama Allah, tapi ternyata niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata dia mintanya selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan lagi halus, tapi sudah mendekati syirik yang besar. Kalau dikatakan ada orang dari hasil kesyirikan tapi niatnya untuk sedekah, maka dengarkan Al-Quran ayat 3 daripada surah Al-Baqarah. Apa kata? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum. Masya Allah, jamaah Islam itu indah yang hadir di sini hafal Quran semua. Nah, subhanallah. Jadi kalau yang mau datang nonton Islam itu indah mesti hafal Quran. Wa mimma razaqnahum yunfikun, hafal semua. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa mimma rozaqnahum yunfikun. Yang kau infakkan dari mana? Mimma rozaqnahum. Dari apa yang kami kasih rezeki. Berarti orang bersedekah itu mesti jelas dari mana uang itu. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dari harta yang haram. Jangan dari penghasilan yang haram. Lalu istilahnya pengen cuci tangan, pengen cuci dosanya dengan cara bersedekah. Pengen nyumbang masjid. Maka ada istilah dari ulama. Ini bagaikan orang, mohon maaf sekali, mohon maaf. Orang berwudu tapi pakai air najis. Seperti orang berwudu tapi pakai air yang penuh dengan najis. Maka dia pakai beribadah itu uang, tapi uangnya dari sesuatu yang tidak halal. Maka subhanallah dikatakan kalau kita menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti itu sedekahnya akan dilemparkan kepada wajahnya. Lalu Allah katakan, jangan kau minta pahala di sini. Orang ini bukan karena Allah. Jangan kau minta pahala di sini. Orang ini adalah bentuk kesyirikan. Jangankan itu. Ada seorang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelihatan secara zahirnya. Tapi ternyata malaikat mencatatnya sebagai syahid. Tapi Allah mencatat hatinya karena niatnya. Jadi bukan dilihat dari sedekahnya, bantuin orangnya. Tapi dilihat juga dari mana harta tersebut. Tidak melangkah kaki seseorang walaupun sejengkal sebelum ditanyakan dari mana hartanya, lalu kemana harta tersebut. Subhanallah. Jadi sebenarnya tiba-tiba misalkan apa ada tuh mungkin aja karena memang ada jin di dunia ini. Ada jin. Ada jin. Tapi jin, kita tidak boleh. Ya. Tapi kita nggak boleh bersekutu dengan jin. Bersekutu, apalagi minta tolong sama. Nah, itu nggak boleh gitu ya. Awalnya mungkin dia seakan-akan Islami. Ya, awalnya lama-lama coba kalau mau tambah banyak lagi, jangan terlalu banyak sholat, jangan terlalu banyak berdoa. Oh bahaya. Naudzubillah. Oh, subhanallah. Jazakallah khair. Ustaz Syam kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Ini kalau udah ada Ustadz Maulana di sini, artinya kita masuk ke Ustadz bertanya. Kami menjawab. Oke Ustadz. Saya ke BKMT dulu deh. Oke, boleh. Yang mana nih Ustadz? Langsung ya Ibu. Ya, yang tengah-tengah. Baiklah, siapa namanya Ibu saya? Akan berdiri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya dong. Tunggu dulu, saya nanya. Dengan Ibu siapa? Ibu Aan dari Aan. Paneglang, Banten. Banten. Ustadz mau nanya sama apa sama Ibu Aan? Saya mau tanya Ibu Aan. Biasanya kan kalau pengajian
terus ada penggalangan sumbangan. Gimana Bu? Apakah Ibu biasanya mau disebut nama atau hamba Allah aja? Enggak, mau disebut hamba Allah aja. Oh, nggak mau disebut nama Bu? Enggak, Oh nggak mau. biar kan Allah mah tahu. Oh Allah maha tahu. Tapi kan orang pada kepo siapa yang nyumbang. Enggak. Enggak. Jangan sampai ada ria. Oh ini jangan-jangan pintu neraka yang ada di dunia itu salah satu melalui pintu ria. Pintu ria. Mohon tausiahnya Ustadz. Izin Habib dan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ternyata ada pintu neraka di bumi ini. Di dunia ini. Namanya pintu ria. Bahayanya pintu ria ini adalah termasuk syirik kecil. Kalau tadi sudah dibahas syirik, maka ini termasuk syirik kecil. Beribadah bukan karena Allah. Beribadah karena ingin dipuji sama orang lain. Ingin dilihat. Makanya itu syirik juga tuh. Makanya ketika orang melakukan ria, nih, nyumbang tapi mau didengar, mau disebut, mau pamer, mau dilihat, mau dipuji. Hati-hati. Kenapa? Karena bisa merusak amal, bisa menghapuskan pahala, bisa menggugurkan pahala-pahalanya. Hati-hati nih. Bahkan nauzubillah summa nauzubillah menyebabkan dia tertolak semuanya. Jadi sangat sia-sia. Nanti dari kemudian, ya Allah, mana pahalaku? Bukannya kau ibadah bukan karena saya kan? Karena kau ibadahnya untuk manusia. Mintalah pahala sama dia. Tapi pertanyaannya Ustaz, gimana kalau ada nyumbang ditulis namanya? Kita lihat dulu. Yang tahu orang ikhlas atau tidak kan dia sama Allah. Kita tidak usah ikut-ikut, disebut namanya. Bisa jadi itu adalah mendorong supaya yang lain bisa ikut nyumbang. Betul tidak? Bisa jadi itu adalah syiar. Bisa jadi itu bentuk mendidik. Bisa jadi bentuk mendidik. Bukan ria, tapi ngajakin orang. Bukan ria, tapi ngajarin orang. Bukan ria untuk nuntunin orang. Bukan ria, tapi maaf, mudah-mudahan dia terhindar dari fitnah. Karena kadang-kala juga banyak orang kaya selalu nyumbangnya nggak mau disebut nama. Nggak mau ditulis. Tahu-tahu nanti kena fitnah. Itu orang kaya pelit nggak pernah nyumbang. Mungkin dia suka nyumbang tapi tidak ditulis namanya. Tergantung saja dari diri kita. Jadi mau begini salah begitu salah judulnya Ustaz. Ya, begini salah begitu salah. Yang penting kita sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Tinggal innamal a'malu bin niat. Luruskan niat dan kita yang melihat luruskan juga hati dan pikiran kita. mantap. Masya Allah. Wallah. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Luar biasa. Jamaah. Nah sekarang nih, karena tadi udah Ustadz Maulana yang nanya-nanya sama ibu-ibu nih. Sekarang ibu mau nanya juga gak sama guru-guru kita? Oke deh kalau gitu kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Angkat tangannya Bu, yang mau bertanya yang mana nih? Coba angkat tangan semuanya, maaf Ustadz. Yang mana coba angkat tangan Bu. Sebelah sini dulu ya, sebelah sini ya, maaf Bu, silakan. Silakan Bu, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Omi Rohmayati dari BKMT Pagelaran Pandeglang, Banten. Mau nanya sama siapa Bu? Tanya dong Ustadz, saya mau tanya ke Habib Usman. Oke, pertanyaannya apa Bu? Benar enggak saat ini banyak orang yang makan uang yang enggak jelas asalnya dan mengerjakan amal yang tidak ada tuntunannya? Akan membuka pintu neraka kelima. Emang pintu apa itu Habib? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener gak sih tuh Bib? Banyak orang sekarang makan uang katanya gak tahu lah asalnya dari mana. Dan apakah itu juga pintu neraka yang sekarang terbuka di dunia? Mohon tausiah. Ya akhir Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Caca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pintu neraka kelima di dunia adalah pintu subhat. Innal halala bainun. Sesungguhnya yang halal itu jelas.
Wa innal harama bainun. Dan yang haram itu juga jelas. Wa bainahuma. Dan diantara yang halal dan haram adalah yang dikatakan subhat. Subhat ini antara halal dan antara haram. Orang yang memakan subhat, dia bisa menghancurkan agama dan menghancurkan kehormatan. Siapa orang yang makan yang subhat, maka akan terjerumus ke dalam kemaksiatan. Oleh karena itu, kita harus betul-betul mengetahui ini halal atau haram. Kalau halal, bismillah makan. Tapi kalau haram, maka tinggalkan. Jauhkan. Nggak ada keberkahan di dalamnya. Yang ada masuk ke dalam tubuh menjadi penyakit. Ketika penyakit sudah ada dalam tubuh kita, maka dia akan menjalar tubuh kita. Apa bentuknya? Sholatnya susah, ibadah susah, dinasehatin gak bisa, dinasehatin gak masuk. Akalnya jauh daripada, yakni mengetahui, memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya. Akalnya akan tidak mengerti dan memahami bahwasanya yang hak, yang batil-batil. Udah ketutup, kekunci dengan apa? Dengan nafsu, dengan syaitan. Dan orang yang makan subhat, bainahuma, diantara keduanya dan cenderung ke dalam kemaksiatan. Oleh karena itu jangan sampai kita memakan yang subhat karena condong kepada kemaksiatan. Jadi yang hitam-hitam, yang putih-putih. Yang subhat antara hitam dan putih, abu-abu. Kalau udah abu-abu nggak jelas. Jadi jangan dimakan. Contohnya apa? Contohnya ada sebuah pekerjaan. Pekerjaannya ini didapat oleh temannya. Tapi kita antara tahu dan tidak tahu. Ternyata pekerjaan itu mengandung kemaksiatan. Atau unsurnya ada di dalam dosa. Atau cenderung ke dalam, yakni ada koruptornya, korupsinya. Dan ada di dalamnya penuh dengan apa? Penuh dengan kebatilan, nipu orang. Atau penuh dengan kecurangan. Atau di dalamnya ada ribanya. Tapi kita antara tahu dan tidak tahu nih. Karena kita tidak mau cari tahu. Masih ragu-ragu, itu yang dikatakan subhat. Tapi pas sudah tahu itu haram, tinggalkan. Ragu-ragu, tinggalkan. Daripada cenderung ke dalam kemaksiatan. Oleh karena itu, ketika kita mencari rezeki, carilah yang halal, yang berkah, yang nikmat, yang enak, yang tenang. Karena apa? Tidur kita juga enak, tidur kita juga nikmat. Ketika kita mencari yang haram, tidur kita akan sulit. Kita akan memikirkan, wah kalau ketahuan bahaya. Kalau ketahuan bakalan seperti ini. Dampaknya fatal. Sehingga hidupnya tidak ada kebahagiaan dan ketenangan dalam jiwanya dan cenderung ke dalam kehancuran. Naudzubillah min dzalik, semua naudzubillah. Aduh Bib, jadi kalau yang abu-abu tinggalkan Bib. Tinggalin. Kalau restoran ada yang jual babinya tapi kita makan daging sapi atau ayam di situ boleh Bib? Gak boleh, tinggalin. Tinggalin, cari Piringnya isinya bareng, Ya gak boleh. udah. Tinggalin. Tinggalin. Subhanallah, Masya Allah, tabarakallah. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Luar biasa. Aduh ibu-ibu, masih ingat gak sama saudara-saudara kita yang sekarang ada di Gaza, Palestina? Ingat gak jamaah? Tiap hari ingat? Kita lihat yuk berita dan kabar dari mereka yang terkini itu seperti apa, seperti ini. Silahkan. Ya Allah, semoga orang-orang yang dolim akan dibalas oleh Allah. Apa enggak takut sama nerakanya Allah ya Kak? Naudzubillahi min dzalik, naudzubillah. Di dunia aja panas apinya aja udah gak kuat ya Bu ya. Apalagi di neraka ya Ustaz Maulana ya. Dengan ibu siapa Bu? Ibu Emma. Ibu siapa? Emma. Ibu Emma. Oh, Makanya jangan pernah buka pintu neraka yang ada di dunia. Makanya jangan kemana-mana jamaah yang ada di rumah. Jangan pindah-pindah channel. Habis Tetap ini kita di- masih iya. lanjut lagi ya. Lanjut Belajar lagi. sama guru-guru kita, jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya.